Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat semua yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Puncak perayaan 17 Agustus 2025 telah usai. Dan besok pun kita akan kembali beraktivitas, yang bekerja di kantor kembali ke mejanya, yang bekerja sebagai guru dia akan kembali dengan hiruk pikuk siswa-siswinya, yang kembali ke sawah jangan ketinggalan cangkul dan aritnya. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kemerdekaan tentu banyak sekali yang mungkin kita ingin bicarakan dan juga yang ingin kita capai. Sebagai seorang awam, kita hanya menitipkan harapan kepada para elit-elit pemimpin kita, baik di tingkat kota kabupaten maupun presiden. Puncak proklamasi di Jakarta tentu kita semua sudah melihat begitu meriah dan luar biasanya. Ada drama-drama politik yang melahirkan tafsir yang begitu banyak, tergantung sudut pandang siapa yang mengamatinya. Ketika dari sudut pandang kita yang selalu berpikiran positif, tentu kita bergembira karena banyak tokoh baik mantan presiden maupun mantan wapres, tokoh-tokoh nasional semua hadir. Meskipun ada satu dua yang tidak hadir, tentu hal itu wajar, manusiawi, karena setiap kita tentu memiliki agenda masing-masing, tergantung skala priority yang mana yang kita ambil. Dari orang yang selalu pesimis melihat dari nada minor, mungkin saja dia punya penilaian yang berbeda dengan saya, sah-sah saja. Akan tetapi melihat kemeriahan penampilan Pak Prabowo, penampilan Pak Wapres, Mas Gibran, di mana Pak Jokowi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Tri Sutrisno, Pak Kiai Ma'ruf, Pak Budiono, mantan Wapres yang lain juga banyak yang hadir. Tentu optimisme itu harus selalu kita lekatkan dalam akal pikiran kita, karena the power of mind, kekuatan itu ada dalam pikiran kita, itu betul nyata. Ketika kita selalu optimis melihat suatu persoalan, tentu kenyataan dengan kesuksesan tentu akan selalu hadir. Tapi ketika orang-orang yang berbicara pesimis terus, ya dia akan mendapatkan pesimismenya sepanjang waktu. Maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesulit apapun, kita harus selalu objektif melihat bahwa kehidupan harus maju ke depan. Kehidupan tidak boleh mundur ke belakang, apalagi kita berharap kematian seketika, tidak boleh ya. Nah, sahabat semua, kita bincang santai saja. Pak Wapres Gibran, dia sudah melampaui sekian bulan memposisikan diri sebagai wakil presiden yang baik. Isu-isu yang tidak sedap, isu pemakzulan,
isu berkantor di Papua, isu di IKN, semua dia jalani dengan santai, dengan kerja. Siapa nyangka dia datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno, mencium tangan, bahkan dia masuk ke rumahnya pun dengan membuka sepatu. Ini sungguh luar biasa. Terlepas settingan atau apa, orang boleh berpersepsi, tapi buat saya itu sesuatu yang sangat ikonik, elegan dan santun dari seorang muda, meskipun jabatannya tertinggi kedua setelah presiden, tapi dia bisa. Nah, itulah sisi-sisi positif. Tinggal bagaimana kita melihat perjalanan ke depan yang sudah mau masuk 10 bulan atau 11 bulan ini, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran bisa lebih akseleratif menyelesaikan berbagai persoalan yang belum selesai, dan hari ini menjadi atensi besar adalah isu korupsi. Korupsi masih marak. Undang-undang perampasan aset masih belum disahkan. Jadi ini harapan yang belum selesai. Ketika undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ini disahkan dan kemudian dimiskinkan, diasingkan dan seterusnya para pelakunya, mungkin akan menjadi efek jera. Bayangkan hari ini, kita mendengar Pak Setia Novanto yang terkenal dengan Papa minta saham, hari ini keluar dari rumah tahanan, dari BUI dengan keluar bersyarat. Apapun itulah, yang penting dia keluar, itu sudah luar biasa happy. Yang jadi problem, dia tetap kaya raya. Mungkin bisa juga dia akan kembali kepada pentas politik, karena dia tidak dicabut hak politiknya kalau tidak salah. Jadi orang habis di penjara sekian tahun masih kaya raya, dia masih bangga bisa berbagi-bagi. Karena hari ini orang kita gampang lupa dengan segepok uang misalnya, bagi-bagi sedikit amplop, orang jadi dewa lagi. Apalagi nanti ketemu Riza Khalid yang hari ini sedang jadi buronan korupsi Pertamina hampir 300 triliun. Belum yang lain-lain. Nah, ini masih PR yang sangat besar buat pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, kita turun sedikit ke isu yang sifatnya agak lokal daerah. Dari 34 provinsi, 38 sekarang, 38 provinsi yang 95% sudah dilantik dengan gubernur baru. Hari ini kita melihat sosok Deddy Mulyadi masih unggul. Unggul bukan karena dari sisi pemberitaan, tapi juga unggul dari sisi akselerasi kebijakan dan bagaimana dia menyelesaikan problematika yang terjadi di wilayahnya. Deddy Mulyadi ini unik. Dia gubernur tapi serasa orang biasa. Ketika di mimbar, di ruang-ruang kebijakan, dia bisa menjadi orang yang sangat luar biasa, kuat. Karena kebijakannya, akselerasinya diterima banyak pihak. Tapi juga banyak mulai muncul sekarang hatersnya mulai banyak nih yang mengkritisi, yang mak-mak yang ngomong, Pak KDM, aku mulai tidak suka dengan Anda karena ini itu biasa. Tapi terlepas dari itu, KDM sebagai seorang gubernur, dia masih sangat keren, akseleratif dan solutif. Tidak perlu babi bu, orang terbantu. Ini
yang keren. Nah, terbukti kemarin ketika upacara pengibaran bendera di Gazebo, anak didiknya yang dimasukkan ke barak tampil dengan gagah berani, gagah perkasa. Siapa yang tidak bangga punya anak dengan model karakter seperti itu? Tentu Jawa Barat harus jadi barometer, karena dari sisi kesejarahan Jawa Barat pernah menorehkan Tarumanegara, negara pertama, menorehkan juga Siliwanginya, Pajajarannya, tokoh-tokoh legendaris yang dengan kebijaksanaannya diakui kepemimpinannya. Nah, KDM sepertinya ingin menyerap seluruh energi positif dari leluhurnya. Kita dukung bersama, tentu dengan kritik. Ada kritik karena kebijakan anggaran pesantren yang ditunda atau dihapus tahun ini. Tapi dia berjanji tahun depan akan diberikan lagi. Kenapa? Karena dia ingin pertama mengevaluasi secara mendalam. Karena selama ini praktek-praktek hibah yang diterima oleh yayasan atau lembaga cenderung monopolistik, cenderung politik, jadi akses pemerataannya tidak ada. Nah, KDM dia sudah janji tahun depan akan memberikan hibah lagi kepada yayasan, kepada lembaga atau pesantren yang secara fisik memang perlu dibantu, tapi asasnya adalah asas pemerataan dan keadilan. Ini penting karena jangan 3L, lu lagi, capek deh. Ya, itu sahabat semua. Yang terakhir sahabat semua, hiruk pikuk proklamasi sudah selesai. Resepsi upacara termasuk juga dengan perlombaannya sudah selesai. Ada satu isu besar yang sama-sama kita nanti. Kenapa? Karena yang bikin gaduh. Kalau Pak Jokowi yang salah, biarlah dia minta maaf atau ada sanksi hukum apa, ya silakan saja. Tapi kalau ternyata Roy Suryo, Tifa, Abraham Samad yang hari ini sudah ada peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan, dan beberapa orang tadi yang menjadi terlapor sudah diundang, dipanggil oleh kepolisian tapi minta izin atau mangkir, ya kita berharap mudah-mudahan segera ada kejelasan. Rismon Sianipar, siapapun itu yang hari ini sangat menggebu-gebu merusak nama UGM dan juga ingin meluluh lantakkan Pak Jokowi, kalau memang salah, segeralah salah. Siapa yang salah, seleh. Mau Rismon, CS, Tifa, mau Pak Jokowi, yang salah nggak harus kita bela, tapi kita berikan kesempatan untuk meminta maaf. Gampang kan? Karena Allah juga begitu. Sebanyak apapun kesalahan kita, dosa kita, Allah masih selalu sangat memberikan ruang untuk kita bertaubat, memohon ampun. Seluas bumi, samudra, langit dan isinya, itulah Rahman Rahimnya Allah. Demikian sahabat semua, bincang-bincang pendek, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.